Apakah tatkala terjadi sebuah kekurangan seorang suami di saat memimpin seorang istri atau anak-anaknya? Apakah tepat ketika seorang istri dan anak-anaknya mengumbar kekurangan-kekurangan suaminya ataupun berdemo kepada suaminya yang telah berjuang mengarahkan selama ini? Maka jawabannya adalah tidak demikian. Kenapa ma'asyiral muslimin wal muslimat? Karena pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Ketika pemimpin itu baik, menunjukkan bahwasanya rakyat itu dalam kondisi baik. Ketika seorang suami itu dalam kondisi baik, sesungguhnya menunjukkan bahwasanya para istri dan anak-anaknya ini dalam kondisi baik. Namun ketika seorang istri berbuat curang, seorang anak berbuat curang, maka ini akan menggelitik, akan memberikan pengaruh kepada seorang suami untuk berbuat hal yang tidak baik. Illa man rahimahullah, kecuali siapa yang dijaga, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, semakin baik rakyat, semakin baik pula pemimpinnya. Maka perlunya kajian-kajian itu disebarluaskan, perlu dimakmurkan. Kenapa? Semakin baik rakyat, kita akan ditakdirkan oleh Allah dengan pemimpin yang baik. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah mengatakan, ini pedes nih memang, tapi insya Allah obat, insya Allah akan ada kedamaian kalau seorang rakyat, orang-orang yang dipimpin itu betul-betul beradab dengan baik, dan seorang pemimpin juga dia beradab dengan baik. Beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, sesungguhnya di antara hikmah Allah Ta'ala dalam keputusannya memilih para raja, memilih para pemimpin dan pelindung umat manusia adalah sama dengan amalan rakyatnya, bahkan perbuatan rakyatnya seakan-akan adalah cerminan dari pemimpin dan penguasa mereka. Jadi kebijakan-kebijakan pemimpin yang kadang kita rasa itu tidak nyaman, kita juga harus evaluasi diri. Jika rakyat lurus, maka akan lurus juga penguasa mereka. Jika rakyat adil, maka akan adil pula penguasa mereka. Namun jika rakyat berbuat zalim, maka penguasa mereka akan ikut berbuat zalim. Jika tampak tindak penipuan di tengah-tengah rakyat, maka demikian pula hal ini akan terjadi pada pemimpin mereka. Jika rakyat menolak hak-hak Allah dan enggan memenuhinya, maka para pemimpin juga enggan melaksanakan hak-hak rakyat dan enggan menerapkannya. Jadi memang masyarakat, dakwah di desa-desa ini perlu dibangun. Di kota juga perlu dibangun, tapi di desa-desa ini perlu dihidupkan. Maka kita ini sebisa mungkin untuk ikut andil dalam perjuangan dakwah kebaikan untuk masyarakat, yang mampu dengan pikirannya dengan pikirannya, yang mampu dengan ilmunya dengan ilmunya, yang mampu dengan tenaganya dengan tenaganya, yang mampu dengan hartanya dengan hartanya. Kalau tidak mampu semua gimana Ustaz? Kalau nggak mampu semua, yang penting jangan menjadi penghalang dakwah. Kalau memang kita betul-betul tidak mampu andil dalam perjuangan menebarkan kebaikan di muka bumi ini, minimal kita bukan menjadi penghalang dakwah. Kenapa ma'asyiral muslimin? Penghalang dakwah pasti hancur. Siapa yang mengatakan? Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Idza ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ketika datang kebenaran, maka kebatilan itu akan lenyap, dan keberadaan kebatilan itu pasti akan lenyap. Walaupun pembela-pembela kebenaran itu pasti diuji, tapi di perjalanan mereka akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين